Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Silahkan Aheni pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Bila Oh, Bila apa? Kemana Bila? sakit. Oh, sakit. Nanti sampai ender ibu ya. Semoga cepat sembuh. Ibu absen dulu ya sebelum memulai. Heni, Hadir Bu. Zula, Hadir. Bila sakit ya tadi. Nisa, Hadir. nah, hadir semua. Anak-anak kan sekarang ini lagi musim-musimnya COVID-19. Alangkah lebih baiknya kita harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa pakai hand sanitizer, dan kalau mau bepergian keluar rumah harus memakai masker seperti sekarang ini. Kemudian kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai keanekaragaman di Indonesia. Ada banyak kan? Ada yang masih ingat? Apa? Mungkin lupa ya. Ibu ingatkan kembali, kemarin kita belajar tentang keanekaragaman budaya, keanekaragaman, dan itu banyak sekali. Ada keanekaragaman budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Salah satu dari keanekaragaman budaya di Indonesia adalah tari tradisional atau tarian daerah. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai tari Bungong Jompa. Ada yang tahu itu berasal dari daerah mana? Silakan ini. Berasal dari daerah Aceh. Ya, benar sekali. Tarian Bungong Jompa berasal dari daerah Aceh yang berarti bunga cempaka. Kita akan lanjutkan. Coba buka bukunya. Itu di halaman pertama ada gambar pawai budaya. Pertama. Nah, di situ ada gambar pawai budaya. Di situ kan sudah jelas sekali banyak orang-orang yang pakaiannya berbeda-beda kostumnya. Nah, itu berasal dari kostum berbagai daerah. Nah, di sini kita akan melihat tarian daerah yang berasal dari Aceh, yaitu Bungong Jompa, dan kita akan mempraktekannya bersama-sama. Kita akan belajar ya. Kita akan perhatikan tariannya dulu. Kita bisa mengikutinya. Mari kita berdiri.
Tadi kan kalian sudah menyaksikan dan mempraktekkan di mana tarian Bungong Jompa itu. Sekarang Ibu akan membagikan kartu ini dan di sini ada kalian akan mempraktekkan isi dari kartu di sini. Ibu bagikan ya, satu orang 2 kartu. Ini sebelah titik buat Nisa. Silakan dibuka kartunya. Kartu. Nah, ini dapat gerakan apa? A sama D. Bila? C sama T. Nisa? A sama D. Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan gerakan tersebut satu-satu di depan sini biar kita belajar bersama. Ibu akan tes apa kalian ingat gerakannya yang tadi, ya? Silakan Heni maju terlebih dahulu. Gerakan A gimana Heni? Terus. Ya, gerakan B. Benar? Apa temannya ini benar? Pintar. Tepuk tangan buat Heni. Tepuk tangan. Setelah kita mempelajari keanekaragaman budaya, salah satunya dengan kita belajar tentang tarian daerah, tentunya kita pasti tahu banyak sekali budaya-budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Jadi anak-anak, sangat penting bagi kita semua untuk menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dalam menyikapi keanekaragaman tersebut agar tidak sampai terjadi perpecahan dan perselisihan antar setiap daerah. Mengerti? Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Tolong buka bukunya halaman 28 dan 29. Ini 28 dan 29. Ketemu? Ketemu ini? Bisa tahu? Belum? Nah, di situ ada beberapa gambar tokoh yang berbeda-beda tokohnya ya. Ketemu? Nah, di situ ada Pak Sami yang berasal dari Maluku, ada Pak Encep yang berasal dari Sunda, ada Pak Mada yang berasal dari Bali, ada Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, di situ mereka kan berbeda-beda orangnya. Berasalnya itu mereka berbeda-beda, tapi mereka itu tetap menjaga kerukunan karena mereka tinggal bersama. Nah, setelah itu di situ ada tabel, ada lembar kerja, ada tabel. Nanti kalian akan mengerjakan itu ya. Dan lihat pada halaman 29 juga, di situ ada teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Kalian baca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian jawab soal setelahnya itu. Mengerti? Apabila ada yang tidak dimengerti dan mau ditanyakan, silahkan tanya, jangan malu-malu, biar kalian bisa mengerjakannya masing-masing. Ibu mulai ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu itunya, teksnya, kemudian kerjakan soal-soalnya. Ibu beri waktu.
yang tadi toko ini, kita akan bahas ini dulu ya. Di sini ada yang mau jawab tabel? Nisa? Oh ya, Nisa mau jawab yang mana? Pak Sani dan Pak Ejek. Ya, dibaca. Pak Sani berasal dari Maluku. Makanannya jahu ikan, pakaian daerah, baju lele, dan tariannya benso dan coco lele. Pak Ejek berasal dari Sunda. Makanannya oncom, pakaian daerah Sukapura, dan tariannya tari jepong. Benar? Ada yang beda? Sama. Sama. Sekarang Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya, Zila, silahkan kasih baca. Pak Mande berasal dari Bali, menggunakan bahasa Bali. Makanan khasnya yang betutu, pakaian daerah, saya sagu, tariannya legong dan kaca. Pak Udin berasal dari Jakarta, menggunakan bahasa Betawi. Makanan kerak telur, pakaian daerah, abang none, tarian dongeng. Pak Nur berasal dari Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa. Makanan getuk, pakaian daerah, kebaya, tarian, bambangan, kaki. Gimana? Ada yang salah atau ada yang beda dari jawabannya Zila? Sama semua ya. Di situ sudah benar semua, kalian tepuk tangan. Sekarang kita akan bahas mengenai teks yang tadi sudah kalian baca tentang siap menghadapi musim hujan. Ada yang mau jawab? Ya, Nisa, nomor berapa? Nomor 1 dan 2. Ya, silakan. Baca dulu soalnya ya. Nomor 1, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Kerja bakti membersihkan lingkungan. 2, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena di lingkungan mereka tinggal sangat kotor. Nah, di situ jawaban Nisa sudah benar semua ya. Bisa dicocokkan atau kalau ada yang beda silakan diganti jawabannya. Nomor 3, ada yang mau jawab? Iya, ini. 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Iya, karena dengan gotong royong dan kerjasama maka pekerjaan menjadi lebih mudah. Nomor 4, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Untuk mempererat tali persaudaraan. Ada yang beda? Sama. Ya, benar itu ya. Nomor 5, ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan Zila. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Akan terjadi perselisihan dan hidup menjadi tidak tentram. Sudah benar semua ya. Jawaban yang kalian jawab itu sudah benar semua. Bisa dicocokkan kalau ada yang berbeda. Nah, di sini setelah kita belajar materi hari ini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan masing-masing, baik dari suku bangsanya, sosial, dan budayanya. Pengikat dari keberagaman adalah kesatuan dan kesatuan. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempunyai sikap tersebut. Dengan sikap persatuan dan kesatuan, setiap orang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berbeda tentunya. Nah, sekarang adakah dari kalian yang belum mengerti atau belum paham dan mau menanyakan sesuatu? Tidak? Sudah paham semua? Baiklah, kalau begitu Ibu mau tanya sekali lagi, adakah yang bisa menyebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan? Ya, ini Saling percaya dan tolong menolong dalam kesusahan yang dapat diwujudkan dengan gotong royong dan kerja bakti. ada yang punya jawaban lain? Tidak ada. Ya, ada yang lain ya, misalnya kita bisa menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh tuh kita memaksakan pendapat kita. Misalnya kita belajar kelompok. Nah, kita itu berpendapat, berbeda pendapatnya sama kelompok kita. Itu tidak boleh memaksakan pendapat ya. Harus berdiskusi sampai menemukan jalan keluarnya. Nah, karena kita sudah selesai mempelajari materi hari ini,
pembelajaran hari ini sudah berjalan cukup baik dan lancar. Ibu kira kalian sudah paham mengenai semua materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sebaiknya membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin doanya ini. Mari kita membaca doa masing-masing. Berdoa mulai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Atas waktunya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya bisa dikumpulkan.